Halo teman-teman CNS dimanapun kalian berada, pada podcast CNS episode 177 kali ini bersama saya Rizky yang akan menemani Semeton dari awal sampai akhir nanti. Dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan tentunya selaras dengan nuansa kemerdekaan, yaitu Merdeka dari Narkoba menuju NTB bersinar. Narkoba bukan hanya masalah individu, tetapi juga tantangan besar bagi masyarakat dan bangsa kita. Di NTB, kita memiliki potensi yang luar biasa untuk bersinar. Dan salah satu kunci untuk mencapai itu adalah dengan menjauhkan diri dari narkoba. Mari kita bersama-sama menggali lebih dalam tentang bagaimana kita bisa meraih kemerdekaan dari pengaruh negatif ini dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk daerah kita. Pada hari ini, kami merasa sangat terhormat karena pada podcast CNS kali ini kami kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Pak Heri Sutowo. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Semeton. Ya. Oke, selanjutnya beliau adalah seorang konselor adiksi BNN Kota Mataram yang tidak hanya menawarkan dukungan dan bimbingan kepada mereka yang membutuhkan, tetapi juga berperan penting dalam membangun rencana pemulihan yang berkelanjutan dan spesial untuk Semeton CNS pada hari ini. Beliau akan berbagi wawasan dan pengetahuan mengenai upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk menjauhkan diri dari narkoba serta membangun Nusa Tenggara Barat yang lebih bersinar. Jadi sebelum kita berdiskusi lebih jauh lagi Pak, mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang ke Semeton CNS tentang konselor adiksi ini apa, dan nantinya mungkin ini akan menjadi pengetahuan awal bagi Semeton CNS dulu. Baik, terima kasih. Jadi para Semeton CNS dimanapun Anda berada, jadi konselor adiksi itu adalah salah satu jabatan fungsional. Ini termasuk jabatan fungsional yang istilahnya yang termasuk mudah lah dibanding dengan jabatan fungsional yang lain. Ada dokter, misalkan ada keperawat dan sebagainya. Sementara kalau jabatan fungsional itu diatur dengan Permenpan nomor 44 tahun 2018, di mana konselor adiksi adalah suatu jabatan fungsional yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan upaya rehabilitasi kepada para penyalahguna narkotika, baik dari penerimaan awal, kemudian dia melakukan asesmen, kemudian juga melakukan rencana rawatan kepada klien, bahkan sampai dengan pendampingan, sampai selesainya proses rehabilitasi yang namanya proses rawat lanjut atau kegiatan program pasca rehabilitasi. Jadi pada intinya kami para konselor adiksi adalah orang-orang yang berkecimpung di dalam melakukan upaya pemulihan terhadap para penyalahguna narkotika. Seperti itu. Oke, baik Semeton CNS ya. Jadi itu adalah konselor adiksi. Jadi mungkin yang di Kota Mataram gitu Pak ya, yang memang sudah menggunakan narkoba atau yang sudah tersebut narkoba, mungkin tidak jauh mungkin akan ketemu sama Bapak. Betul. Nantinya, jadi gitu ya. Itulah karena pada prinsipnya yang namanya penyalahguna narkotika, bahkan kalau kita mengacu kepada ICD-10 atau istilahnya klasifikasi penyakit yang ditetapkan oleh WHO, penyalahguna narkotika adalah suatu gangguan penyakit, yaitu penyakit gangguan mental perilaku karena pengaruh zat. Oleh karena itu, ini biar kita disclaimer dulu ya Mas ya. Jadi yang kita maksudkan penyakit penyalahguna adalah para pengguna, bukan bandar atau pengedarnya. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah para pengguna penyalahguna narkotika itu merupakan gangguan dalam penyakit. Sehingga treatment yang pas adalah bukan pemenjaraan, bukan pemidanaan, tapi lebih kepada upaya rehabilitasi. Namun demikian, apapun namanya, di dalam hukum positif kita di Undang-Undang 35 tahun 2009 di pasal 127, walaupun dia menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, memang ada ancaman pidana sebanyak kurang lebih minimal 2 tahun, maksimal 2 tahun. Tetapi apapun namanya, kita di dalam Undang-Undang 35 memang pasal-pasal di Undang-Undang 35 agak boleh dikatakan satu sama lain memang perlu adanya, ini rencana akan dilakukan upaya revisi karena di pasal 111, 114 itu rehabilitasi juga penyalahguna narkotika atau pengguna narkotika, barang siapa yang menguasai tanpa hak narkotika golongan 1, ancaman pidana adalah
4 tahun. Oleh karena itu dengan semangat kita restorasi justice lah istilahnya, kemudian untuk pengurangan daripada orang-orang yang dipidana, kemudian untuk treatment yang lebih bagus, kita saat ini memang lagi mengembangkan proses rehabilitasi kepada para penyalahguna narkotika. Jadi prosesnya ada 2 untuk rehabilitasi itu, proses rehabilitasi secara voluntary, secara sukarela datang ke tempat rehabilitasi, maupun compulsory. Artinya yang bersangkutan tertangkap, kemudian diajukan di dalam tim yang namanya tim TAT, tim asesmen terpadu. Dari situlah nanti yang bersangkutan apakah berhak mendapatkan rehabilitasi atau tidak. Demikian. Oke. Mungkin sebelum kita membahas tentang narkotika dan sebagainya gitu Pak, kira-kira Bapak di BNN Kota Mataram ini berapa tahun Pak? Alhamdulillah kami dari BNN Kota Mataram sudah sejak BNN Kota Mataram itu berdiri. Jadi BNN Kota Mataram itu berdiri bulan April 2011. Kemudian alhamdulillah di tahun 2000 di bulan Juni saya bergabung dengan BNN Kota Mataram. Kami awalnya dulu di Dinas Kesehatan, tapi karena dibutuhkan untuk menggawangi BNN Kota Mataram yang pada waktu itu belum ada personel. Alhamdulillah sejak tahun Juni 2011 kami sudah bergabung di BNN Kota Mataram. Kemudian di bulan tanggal 20 April 2012 kami resmi alhamdulillah BNN Kota Mataram sudah mempunyai kantor sendiri, yaitu di Lingkar Utara di Jalan Ahmad Yani nomor 99 sayang-sayang. Sayang-sayang. Keren, jadi kelurahan sayang-sayang. Love kalau bahasa Inggrisnya. Jadi alhamdulillah kami sudah kurang lebih ya 13 tahun lah berkecimpung di bidang narkotika. Dari mulai dulu upaya kita kebetulan di BNN Kota Mataram juga ada klinik Pratama BNN Kota Mataram yang menangani teman-teman yang membutuhkan rehabilitasi rawat jalan. Dan alhamdulillah klinik kami sudah berdiri sejak tahun 2015 juga. 2015. Kemudian alhamdulillah kita sudah mendapatkan sertifikasi SNI 8807 atau sertifikat terkait dengan upaya rehabilitasi. Kemudian di tahun itu juga kami mendapatkan sertifikat untuk akreditasi klinik kita. Jadi sudah mendapatkan yang paling tinggi untuk akreditasi paripurna. Dan alhamdulillah sejak tahun 2015 kami juga sudah ditetapkan sebagai klinik IPWL atau klinik institusi penerima wajib lapor oleh Kementerian Kesehatan. Jadi cukup lama lah, lumayan. Cukup lama 13 tahun dan itu waktu yang memang tidak sedikit gitu. Bahkan sampai sudah meninggalkan dunia hitam, ini sudah mulai memutih ini. Ini yang terjadi. Aduh, ternyata banyak sekali, mungkin banyak pengalaman gitu Pak ya. Pengalaman dan berbagai macam mungkin yang pecandu dan sebagainya, kan berbagai jenis temukan di sana. Betul. Mungkin di Kota Mataram gitu Pak, kira-kira jenis narkotika yang paling banyak gitu Pak yang beredar di Kota Mataram itu Pak? Untuk penyalahgunaan narkotika ini kan memang seperti tren Mas Rizky ya. Jadi seperti trennya, misalkan kalau kita masih ingat ke belakang dulu di awal-awal narkotika ada itu yang paling keren, paling banyak adalah penyalahgunaan ganja. Kemudian ya, di era 80-an kita masih kenal namanya Ratu Ekstasi atas nama Zarimah. Itu istilahnya memang pada waktu yang paling keren, paling ngetren adalah ekstasi. Dan di era sekarang ini tahun 2000-an itu yang paling ngetren memang paling banyak yang digunakan adalah metamfetamin atau boleh bahasa pasarnya adalah sabu-sabu. Nah, jadi kalau di kami, pengalaman kami di klinik hampir boleh dikatakan 97% penyalahguna narkotika adalah pengguna narkotika jenis metamfetamin atau sabu-sabu. Namun demikian yang namanya penyalahgunaan narkotika biasanya multi user, artinya dia tidak satu jenis zat aja yang digunakan, dan itu akan biasanya yang dominan yang mana. Dan rata-rata saya sampaikan tadi 97% adalah penyalahgunaan narkotika jenis stimulansia. Stimulansia itu adalah jenis sabu-sabu, dan itu memang saat ini memang jenis itu yang banyak main ngetren dan banyak dikonsumsi. Kenapa? Kalau kita boleh membuka dikit, jenis narkotika kan tidak semua narkotika sama. Ya, betul. Jadi ada jenis narkotika yang sifatnya stimulansia, ada yang sifatnya halusinogen, kemudian ada sifatnya depresan. Nah, yang stimulansia ini yang sekarang ini banyak beredar karena dibanding yang dua ini ada beberapa orang yang mengatakan, mohon maaf ini, disclaimer juga ini,
nikmatnya itu dapat gitu katanya dari para penyalahguna yang naruh. Tapi ini bukan dalam tanda kutip, nikmatnya sementara sifatnya. Dan peredaran yang ada di Kota Mataram cukup lumayan. Kalau kita mengacu pada beberapa hari yang lalu lah, beberapa minggu yang lalu, sekitar 2 minggu yang lalu itu kan ada operasi anti narkotika oleh jadi jajaran Polda dan Polres Mataram. Alhamdulillah dengan waktu yang 2 hari saja kemarin itu dari Polres Mataram tuh berhasil, kebetulan saya tahu karena kebetulan kami diundang untuk pemusnahan barang buktinya, itu sekitar 1 kilogram sabu. Itu kalau diasumsikan dengan 1 kilogram sabu itu bisa menyelamatkan kurang lebih 5.000 orang. 5.000 orang. Dan dari laporan beberapa Polres yang ada di wilayah NTB, kurang lebih dalam waktu 2 minggu selama operasi antik itu aja, kurang lebih sudah bisa disita barang bukti kurang lebih hampir 3 kilo. Artinya inilah yang terjadi, kurang lebih 15.000 orang bisa diselamatkan dari operasi antik tersebut. Ini menandakan bahwa memang saat ini yang sampaikan Mas Rizky tadi yang banyak dipakai apa adalah jenis sabu. Sabu-sabu ini yang memang paling banyak gitu Pak. Ya, atau metamfetamin. Kalau kami di kantor itu biasanya kalau orang pakai sabu itu dia orang lagi selingkuh. Selingkuh sama-sama Mbak Meta. Kenapa? Metamfetamin. Yang terjadi. Berarti kadang-kadang sabu ini apa namanya? Kadang-kadang istri ini kalah sama sabu. Iya. Rata-rata kalau penyandu yang paling parah ini biasanya ya nggak ketemu sama istri 2-3 hari, oke nggak masalah. Tapi biasanya kalau pengguna narkotika sudah nggak ketemu sabu yang biasanya sudah kecanduan parah gitu. Timbul yang namanya withdrawal. Jadi yang bersangkutan merasa ngilu-silu, kalau bahasa Inggrisnya itu ndek maidap, resah dan sebagainya. Nah itu kalau sudah seperti itu biasanya mau nggak mau yang bersangkutan mencari untuk menggunakan. Berarti kalau sudah kena dengan narkoba atau sabu-sabu gitu Pak, itu mengalahkan segalanya. Dan itulah makanya itu jenis narkotika, jenis yang banyak stimulansia ini adalah banyak yang dikonsumsi, digunakan. Dan efeknya yang ditimbulkan adalah lebih kepada efek dampak secara sekunder, bukan secara primer. Artinya gini, seseorang menggunakan zat ini bukan langsung timbul sesuatu dan sebagainya. Di kami, pengalaman di saya, kalau selama ini belum ada yang orang mengalami overdosis karena sabu, belum ada. Tetapi lebih banyak dampak yang ditimbulkan adalah dampak sekundernya. Nanti kalau dia yang bersangkutan sudah mengalami gangguan kecanduan, sudah mulai kecanduan, baru dia akan berefek pada hal-hal yang merugikan, berdampak negatif gitu. Jadi beberapa tadi penjelasan tentang narkotika, dampaknya dan sebagainya. Dan mungkin teman-teman Semeton CNS di rumah pengen tahu ini Pak, kira-kira yang paling banyak Pak yang sering disalahgunakan narkotika yang memang sering disalahgunakan di kalangan remaja gitu Pak, remaja atau dewasa atau anak-anak, apakah itu sama gitu Pak untuk yang narkoba yang memang mereka konsumsi Pak di kalangan? Ya, saya sampaikan tadi bahwa emang peredaran kami di Kota Mataram itu terutama yang klien-klien kami yang menjalani rehabilitasi di kami ya, kurang lebih hampir saya katakan 97% adalah penyalahgunaan narkoba jenis metamfetamin atau sabu-sabu. Jadi kalau kita ini ada yang tadi saya katakan, karena narkotika itu kalau dilihat dari jenisnya ataupun dampak yang ditimbulkan itu ada 3 macam. Kalau saya katakan ada yang sifatnya depresan. Artinya narkotika itu cara kerjanya, efek yang ditimbulkan adalah dia akan menekan sistem saraf pusat kita. Kemudian ada yang namanya halusinogen. Halusinogen itu begitu make yang bersangkutan akan mengalami namanya halusinasi. Contohnya jenis-jenis yang depresan, kalau zaman dulu ada putau. Kalau nggak ada putu ya sekarang gampangannya kayak kayak minuman keras, alkohol. Nah itu kalau kebanyakan make biasanya kalau bahasa Inggrisnya itu kena bowos dia. Bowos. Jadi dia mabuk, loyo, jadi dia tidur. Tapi yang jenis satunya yang sifatnya kali depresan, halusinogen, contohnya kalau halusinogen itu kayak ganja. Kemudian ada magic mushroom. Kalau orang bilang tengong tain sampi. Nah, itu begitu make timbul halusinasi main. Nah, yang ketiga itu yang sifatnya stimulansia. Artinya dia merangsang daripada sistem saraf pusat. Yang bersangkutan dampaknya adalah biasanya yang efek yang ditimbulkan yang pertama misalkan orang lebih seger. Nah, saya katakan tadi
menimbulkan kesegaran. Tapi saya disclaimer dulu di sini, yang dimaksudkan segar adalah segar dalam artian sifatnya sementara selama obat itu, efek obat itu bekerja. Tapi justru begitu efek obatnya hilang, dia akan mengalami drop. Justru ngedrop dan akhirnya nggak bisa apa-apa. Untuk bisa pulih dia harus pakai lagi dan sebagainya. Inilah yang namanya orang sudah mulai kecanduan. Nah, sebagian besar yang terjadi di kalangan remaja adalah para menggunakan jenis ini. Jenis apa namanya? Yang pertama adalah jenis sabu-sabu atau metamfetamin. Karena biasanya dengan alasan, mohon maaf, sekarang dampaknya yang namanya narkotika yang saya katakan dampak sekundernya tadi, pertama dari aspek kesehatan. Itu salah satunya adalah dia akan menimbulkan beberapa penyakit yang akannya kalau dipakai terus-menerusan, yang namanya sistem saraf pusat yang diserang, otomatis sistem saraf pusat ini adalah mengatur sistem organ tubuh kita semua. Otomatis akan berpengaruh pada sistem organ tubuh. Kemudian yang kedua, ada penyakit-penyakit ikutan yang terkait dengan penggunaan zat yang sifat stimulansia. Mohon maaf, di dalam zat yang stimulansia tadi saya katakan merangsang sistem saraf pusat, bahkan ini kadang-kadang juga menimbulkan merangsang seseorang, mohon maaf, menimbulkan seksnya makin tinggi dan sebagainya. Dan akibatnya kalau sudah seperti itu, mohon maaf, bisa saja melakukan hubungan seks bebas. Kalau sudah melakukan seks bebas, mohon maaf, kita di NTB angka HIV juga cukup tinggi. Dari data KPA tahun 2023 itu kurang lebih sudah mencapai 3.200-an. Ingat, HIV sudah hampir 3.000-an. HIV dengan AIDS itu beda. Kalau HIV itu baru virusnya masuk, jadi belum menimbulkan gejala. Jadi kita sehat-sehat, orangnya seperti ini. Cuman kalau diperiksa lewat laboratorium dia akan ada virusnya HIV-nya. Tapi kalau yang sudah AIDS sudah menimbulkan gejala. Dan itu sudah banyak yang terjadi. Jadi hati-hati untuk itu juga. Karena apa? Dampak hasil penelitian kami di Bandung di tahun berapa itu? 2019 kalau nggak salah. Itu 88% penyalahguna narkotika mengakui bahwa yang bersangkutan pernah melakukan hubungan seks di luar nikah. Artinya apa? Artinya, mohon maaf, kalau ada penyalahguna narkotika, ya sebanyak 88% diantaranya pernah selingkuh. Kasarannya seperti itu. Jadi kalau ada pasangan yang melakukan penyalahguna narkotika, hati-hati yang terjadi. Itu baru dampak secara aspek kesehatan. Belum dampak secara psikososial. Psikososial lagi. Ya, saya katakan tadi, kalau yang namanya sabu-sabu itu kan sifatnya lebih menimbulkan kesegaran. Kalau tidak, biasanya akan timbul withdrawal dengan ditandai misalkan sakit kepala, gelisah, kemudian emosi tidak stabil. Kalau sudah emosi tidak stabil, kira-kira terjadi apa? Pasti akan terjadi yang namanya kekerasan di dalam rumah tangga. Kalau sudah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, kira-kira yang jadi korban siapa? Istri. Pasti istri, anak keluarga. Nah, otomatis menjadikan keluarga menjadi tidak harmonis. Kalau sudah tidak harmonis, kira-kira resiko untuk terjadinya perceraian tinggi enggak? Tinggi, betul. Pasti tinggi. Kalau sudah terjadi perceraian, apa yang terjadi? Yang rugi siapa, Mas? Rizky kira-kira? Perceraian istri. Nah, pasti bukan hanya istri. Istri enak, istri cerai bisa kawin lagi. Yang cowok cari, tapi yang lebih banyak di sini yang rugi adalah anak. Makanya jangan heran kalau di NTB ini sekarang juga mulai banyak angka perceraian dan juga banyak angka stunting. Kenapa angka stunting tinggi? Ya sekarang kalau masing-masing tidak mau bertanggung jawab terhadap anaknya dan hanya diasuh oleh neneknya dan sebagainya, otomatis perkembangan kesehatan pendidikan anak juga akan terbengkalai. Inilah kenapa kita katakan, kenapa kita BNN melarang agar orang jangan mendekati narkotika adalah karena ini dampak sekundernya yang paling banyak. Itu baru dampak secara psikologi sosial. Belum nanti yang bersangkutan secara psikologi sosial juga. Biasanya penyalahguna narkotika di awal itu akan mengalami namanya depresi. Dari depresi timbul menjadi paranoid. Dan akhirnya yang bersangkutan bisa melakukan tindakan bunuh diri. Ini yang kita khawatirkan. Nah, yang kemudian dampak yang ketiga. Dampak yang ketiga kita pandang dari sudut ekonomi nih. Dari sudut ekonomi, yang namanya sabu-sabu itu mahal, Pak ya? Ya lumayan mahal. Kalau pasaran di Mataram itu kurang lebih ya 1 gramnya 1,3 sampai 1,5 lah. 1,5 juta gitu. Bayangkan, oke lah kita nggak pakai 1 gram, tapi penggunaan zatnya hanya sekitar mungkin poketan lah, paket hemat, pahe. Itu sekitar ya mungkin satu poket yang ratusan lah, 200.000. Tapi kalau seminggu pakai 3 kali berapa? Seminggu sudah 600 kali sebulan, 4 kali kan 4 berapa?
2.400.000. Itu kan sudah cukup lumayan. Nah, lumayan ini sekali. Yang terjadi akhirnya ekonomi jadi hancur kan? Ekonomi hancur. Kalau ekonomi hancur, keluarga kira-kira harmonis lagi enggak? Hancur juga ini yang terjadi. Yang keempat, dampaknya kita pandang, kita lihat dari sudut aspek hukum. Apapun namanya narkotika adalah gangguan, apapun namanya narkotika diatur dengan Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Di situ jelas hukum positif kita mengatur barang siapa menguasai narkotika golongan 1 atau tanpa hak, pidana minimal hukuman 4 tahun, hukuman maksimal hukuman mati. Artinya apa? Apapun namanya, orang mau make harus menguasai dulu. Oke? Otomatis dia akan berimplikasi pada pidana, dan mau nggak mau orang yang melakukan tersebut bisa diancam dengan pidana. Ya tadi saya katakan minimal 4 tahun. Walaupun dengan dirinya sendiri di pasal 127 tetap hukuman pidana adalah 2 tahun. Itu baru aspek secara hukum ini. Tapi dampak selain itu, mohon maaf, kita lanjutkan tadi. Secara ekonomi tadi kalau sudah tidak punya uang dan sebagainya, sementara tubuh kita pengen make, apa yang dilakukan? Yang dilakukan mungkin mencuri. Itu dia. Banyak kriminal gitu Pak ya. Betul. Larinya adalah tindak pidana kriminal umum. Saya punya pengalaman agak menggelitik Mas Rizky. Iya, betul. Ada satu pasien saya dari ini bukan menggelitik tapi tragis, ironis, dramatis. Jadi ada pasien saya dari salah satu kelurahan saya sebutkan di sini, masih anak SMP kelas 2. SMP kelas 2. Yang bersangkutan suatu saat ditangkap oleh seorang babinsa. Dibawa ke kami. Kan saya heran, kenapa dibawa ke kami sementara katanya ditangkap karena mencuri? Ya ceritanya dia sama warga ditangkap karena mencuri kereng sama daster. Lu ini cius ini, sapsus ini bener nih. Jadi dia nyuri kereng sama daster, ternyata yang bersangkutan dijual ke Karangsukun laku 20.000. Tapi yang bersangkutan memang tidak digunakan untuk beli sabu tapi yang bersangkutan dibelikan tramadol. Karena sudah kecanduan tramadol, dapat 20.000. Nah, kayak ginilah yang terjadi. Jadi akan memicu tindak pidana yang lain. Bahkan ada beberapa tindak-tindakan dengan yang kita lihat di media masalah. Itu banyak yang tindakan amoral dalam tanda kutip. Ada gadis diperkosa 11 orang, kemudian dibuang dan sebagainya. Awalnya karena pesta narkotika, dan akhirnya libidonya naik, nggak bisa menahan untuk melakukan hubungan seks. Akhirnya orang pun dilakukan. Nah, yang terakhir nih Mas, dampak dari narkotika, kenapa kita melarang atau negara melarang orang memakai narkotika? Dampak terakhir kaitan dengan tanggal 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan kita. Hati-hati. Jangan sampai ini akan merusak daripada pertahanan dan keamanan negara kita. Kenapa? Karena pada era saat ini, perang antar negara itu ada yang namanya istilahnya proxy war. Perang tanpa bentuk. Nah, ini mudah-mudahan dengan momen 17 Agustus ini, tadi Mas Rizky sampaikan bahwa dengan merdeka dari narkoba menuju NTB bersih dari narkoba, mudah-mudahan ini menjadi momen kita, mengingatkan kita. Terima kasih saya diundang podcast di sini, sama-sama kita mengingatkan kepada masyarakat di momentum kemerdekaan ini bahwa kita ini hati-hati dengan namanya narkotika, karena bisa digunakan sebagai proxy war, perang tanpa bentuk. Negara lain pengen menguasai bangsa kita, tidak perlu pakai senjata. Kalau sekarang Ukraina sama Rusia. Berperang dengan senjata, sekarang Israel dengan negara Timur Tengah Palestina, mungkin tanpa disadari kita ini juga diperang dengan narkoba. Kenapa? Kalau kita ingat di pelajaran sejarah di tahun 1400-an itu ada sejarah yang namanya Perang Candu. Di mana ada wilayah namanya Hong Kong, itu wilayahnya Cina, tapi bisa dikuasai oleh bangsa Inggris. Padahal penemu mesiu pertama adalah bangsa Cina. Tapi bisa dikuasai awalnya ternyata para penduduknya dicekoi dengan yang namanya opium. Narkotika. Setelah kecanduan, akhirnya tidak bisa melawan apa-apa, diserang oleh Inggris, tidak bisa melawan. Jangan sampai kita ini dengan membanjirnya sekian banyak narkotika yang datang di Indonesia, bahkan kemarin Presiden BNN dalam satu semester bisa menangkap 2,9 ton sabu. Itu belum ganjanya berapa ton. Itu jangan sampai
kita punya generasi muda hancur. Kalau generasi kita muda kita hancur, kita kira-kira bisa bersaing enggak dengan bangsa lain? Tentu kalau lihat nggak bakal bisa bersaing gitu Pak. Pasti nggak bisa Pasti nggak bersaing. bisa. Dulu yang namanya timnas sepak bola itu kita menang terus sama yang namanya negara-negara ASEAN. Tapi kita mulai sekarang kalah dan sebagainya. Ya bukan karena narkobanya, tapi ini sebagai warning bahwa kita ini sebenarnya bangsa yang besar dengan 270 juta penduduk. Di tahun 2045 kita mendekati yang namanya era emas, generasi emas. Jangan sampai generasi emas itu generasi yang kena narkoba semua. Ya, nah, betul. Ini yang jadi masalah. Itu kurang lebih dampaknya secara umum seperti itu. Jadi beberapa memang banyak sekali dampaknya gitu Betul. Pak. Karena satu narkoba saja itu bisa menghancurkan segala hal gitu. Betul. Pak. Jadi ngomong-ngomong ini Pak, apa kira-kira strategi pencegahan yang paling efektif gitu Pak menurut Bapak untuk mengurangi angka penyalahgunaan narkoba tentunya di kalangan remaja dan anak-anak muda di NTB ini gitu Pak. Nah, baik. Jadi sebenarnya untuk penanganan narkotika itu ada dua hal yang perlu. Yang pertama adalah demand reduction, yang kedua adalah supply reduction. Demand reduction artinya adalah kita mengurangi keinginan pemakai untuk memakai narkoba. Kemudian supply reduction adalah bagaimana mengurangi pemasukan ketersediaan narkotika. Ini adalah strategi yang kuncinya seperti itu. Kalau kita kembali kepada hukum ekonomi, ada produsen pasti ada konsumen. Kalau produsennya tidak ada, kalau konsumennya tidak, kira-kira produsennya ada enggak? Nggak ada. Nggak ada. Mungkin yang jualan ganja sekarang berubah menjadi jualan plecing. Tapi yang jadi ya itu udah cilok. Tapi yang jadi masalah sekarang ini adalah konsumen kita semakin banyak. Sementara akhirnya hukum ekonomi bermain, harganya jadi mahal. Sabu itu kalau di daerah Timur Tengah atau di China lah, itu mungkin 1 gramnya tuh biaya produksinya nggak lebih dari 300.000. Tapi sampai di sini mungkin 1,5. Nah ini yang karena memang penggunanya makin banyak gitu. Ya kalau kita menilai pada angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia ini kan sekarang sekitar 173%. 1,73%. Artinya di antara 1.000 orang ada 173 orang yang di antara 17 atau 18 di antara 1.000 orang ada 17 sampai 18.000 orang 18 orang. Jadi prevalensi kan 1,73. Jadi kalau artinya di antara 1.000 orang ada 18 orang yang menyalahgunakan narkotika. Ini angka cukup banyak. Jadi kalau kita kalkulasikan ke jumlah penduduk di NTB, ini paling nggak kan sekitar ya 80 sampai 90-an ribu. Ini angka yang cukup banyak. Walaupun kalau dilihat dari prevalensi cuma 1,73%. Nah, oleh karena itu strategi yang kita gunakan untuk menangani permasalahan tersebut ada dua hal yang tadi, supply reduction dan demand reduction. Nah, untuk supply reduction itu adalah tugas penindakan. Itu tugasnya BNNP di bagian penyidikan, kemudian tugasnya Polres untuk mengungkap jaringan, untuk mengungkap bandar dan pengedar secara kurirnya. Sementara di bagian demand reduction itu ada upaya yang namanya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan juga upaya rehabilitasi. Bagi yang belum kenal yang namanya narkotika, udah stop, kamu jangan sampai memakai narkotika. Itu kita cegah. Tetapi yang sudah pakai narkotika terlanjur, ayo kamu berhenti narkotika, kita upayakan rehabilitasi biar dia pulih dan produktif. Nah, untuk strategi beberapa hal yang dilakukan di dalam pencegahan tersebut atau demand reduction, banyak hal yang kita lakukan. Pertama, melakukan penyuluhan, baik secara langsung, kemudian secara langsung pun kita bisa menyasar kepada masyarakat, lingkungan pendidikan, kemudian lingkungan pekerja, baik swasta maupun pemerintah. Kemudian untuk melakukan upaya pencegahan ini juga kita memanfaatkan teknologi yang ada sekarang, ya seperti kayak ginilah, pakai semua platform media sosial kita gunakan, mulai dari TikTok, Instagram, YouTube dan sebagainya. Kita manfaatkan semuanya di dalam melakukan upaya pencegahan tersebut dengan melakukan sosialisasi dan sebagainya. Karena kadang-kadang, mohon maaf Mas Rizky, kita ini kadang-kadang kalah sama bandar dan pengedar di dalam menggait orang ini. Betul. Karena kalau kita berbicara masalah pencegahan, kadang-kadang yang namanya narkotika itu bagi kalangan tertentu itu jadikan seperti lifestyle lah.
weh kalau pakai sabu kayaknya lebih keren. Padahal itu justru sebaliknya Mas Rizky. Justru orang yang pakai sabu kalau yang tahu itu adalah orang yang on. Itu yang ini yang jadi kendala. Ini tantangan buat kita. Ini yang sering terjadi memang di kalangan remaja. Iya. Sok kan? Weh, itu dah. Bahkan ada cerita lucu nih, tahun berapa ya? Saya masih ingat ya. 2017 atau 2018. Ada seorang anak pelajar SMP ditangkap itu gara-gara dilihat status Facebooknya. Dia pakai bong pamer sama temennya. Ya kan gampang tinggal di toko. Ini yang jadi ironis buat kita. Dan kadang-kadang perlu edukasi, Pak. Betul. Edukasi memang ke remaja, Ya. anak-anak yang memang tidak tahu. Bahkan Betul. mereka menggunakan yang mereka gunakan itu mereka nggak tahu. Ya, apa yang mereka makanya gunakan. itu salah satunya adalah kita tadi saya katakan selain kita melakukan upaya penyuluhan secara langsung di sekolah lah dan sebagainya, kita juga membentuk teman-teman sebaya di sekolah. Ada yang namanya penggiat anti narkoba, ada yang namanya relawan anti narkoba. Nah, kita bekali teman sebaya itu dengan pendidikan yang khusus agar dia menjadi fasilitator buat teman-temannya di sekolah. Dan itu akan kalau ibaratnya kalau jualan itu MLM akan berlanjut kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dengan begitu kita menimbulkan awal akhirnya itu kan kita menekan imun diri seseorang agar dia tidak tergiur lagi dengan yang namanya narkotika. Dengan pemahaman dia tahu, setelah dia tahu dia paham, setelah dia paham dia bisa mempraktekkan bahwa saya tidak butuh itu yang namanya narkotika. Ini yang perlu kita bangun semuanya untuk mencegah terhadap kaum milenial. Karena kita juga banyak juga informasi-informasi yang di dalam sana, di luar sana, mohon maaf, di internet itu yang ada yang WW legalisasi ganja dan apa yang kalau kita nggak mengcounter itu semua, nggak mengimbangi hal yang informasi-informasi yang benar, itu hati-hati kita juga akan beragi pada yang tidak benar juga. Gitu. Jadi bisa kita lihat sebetulnya CNS ya. Jadi untuk yang mungkin untuk terhindar dari narkotika ini, kita harus membuat lingkungan-lingkungan yang positif. Betul, gitu Pak. Betul. Tentunya kita buat atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang memang positif sehingga tidak ada celah untuk kita kesempatan untuk mencoba yang namanya narkoba ini. Betul. Gitu, Pak. Jadi kita harus membuat circle gitu. Kalau ibaratnya gini Mas Rizky, kalau kita bergaul sama penjual minyak wangi, insya Allah ikut wangi. Betul. Tapi kalau dekat penjual sate, kita juga bau sate. Artinya apa? Mau nggak mau circle itu akan mempengaruhi seseorang. Wah. Terus yang ini Bapak, untuk yang melalui BNN Kota Mataram terkait dengan keterlibatan masyarakat gitu Pak. Terus apa sih upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika kalau dalam pelibatan masyarakat? Ya. Jadi kita berharap nggak mungkin Mas Rizky untuk memberantas narkoba diserahkan orang BNN saja nggak mungkin, atau diserahkan ke kepolisian aja nggak mungkin, atau diserahkan ke kesehatan. Tapi kita maunya kita bergerak bersama terkait dari pencegahan penyalahgunaan narkotika. Jadi beberapa yang sudah dilakukan adalah salah satunya dengan membentuk yang namanya kelurahan bersinar, kelurahan bersih dari narkoba. Ini bukan di situ berarti sudah bersih, enggak, tapi semangatnya harus kita ambil. Kemudian kita juga melakukan kegiatan-kegiatan sifatnya sosialisasi, bekerja sama dengan lembaga-lembaga masyarakat. Bahkan kemarin kita juga sudah MOU dengan PKK Kota Mataram. Alhamdulillah kita didukung oleh PKK Kota Mataram, kita bisa roadshow bukan hanya sekedar menyatakan bahwa ini dampak narkotika seperti ini, enggak, tetapi kita juga memberikan edukasi terkait pola asuh anak yang baik seperti apa, membentengi diri pada anak-anak kita seperti apa. Karena apapun namanya, ibu ini adalah orang yang berperan. Nah, berperan banget untuk dalam pola pengasuhan. Jadi alhamdulillah kita sudah menggandeng juga dengan PKK untuk kita bergerak bersama-sama. Kemudian di bidang rehabilitasi untuk meningkatkan aksesibilitas layanan rehabilitasi, kita juga membentuk yang namanya unit IBM, unit intervensi berbasis masyarakat, yang mana nantinya kalau kan orang mau datang ke BNN, di situ ada anggota juga. Nanti timbul perasaan ada dusta di antara kita. Jangan sampai kita lapor ditangkap gitu. Atau dibawa ke rumah sakit jiwa. Kita ini kan nggak gila ini. Kenapa? Jadi kita membentuk yang namanya unit IBM, intervensi berbasis masyarakat. Di situ ada kita membentuk dengan namanya AGAP, agen pemulihan. Orang-orang yang menjangkau memberikan pemulihan kepada masyarakat sekitar. Nanti sudah beda yakin bahwa
untuk rehabilitasi baru kita nanti kalau memang nggak mampu ditangani di IBM bisa dilakukan rujukan ke klinik BNN Kota Mataram maupun klinik BNNP NTB ataupun di Rumah Sakit Mutiara Sukma. Jadi pada intinya kita harus bergerak, Mas Rizky. Iya. Lidi itu satu kan? Iya. Kalau kita patahkan bisa enggak? Bisa. Tapi kalau lidi itu bersatu menjadi satu, namanya sapu hijau, bisa nggak Anda patahkan? Susah. Bahkan mustahil, susah. Mustahil. Nah, oleh karena itu inilah fungsinya sampaikan Mas Rizky tadi, kita harus bergerak dengan masyarakat. Oleh karena itu kalau di IBM itu kita tagline-nya adalah oleh masyarakat, untuk masyarakat dan dari masyarakat. Ini yang kita kembangkan saat ini. Demikian. Jadi kita nggak bisa sendiri untuk mencegah, Pak ya. Betul. Kita harus bekerjasama untuk mencegah yang namanya narkotika. Berapa sih kemampuan BNN untuk personil BNN untuk turun ke lapangan? Kita sudah dengan medsos dan sebagainya, apalagi mohon maaf ini, kita tanpa menutup diri kita lah. Dengan ada media sosial, ada TikTok, ada IG dan sebagainya. Yang ditonton di IG, yang ditonton di TikTok adalah yang begitu-begituan. Iya, betul. Informasi ini mungkin hanya sekedar lewat aja, kecuali ada yang membutuhkan, saya pengen butuh gimana sih proses rehabilitasi, bagaimana proses tentang narkotika, atau ada keluarga yang sudah kena, baru dia mulai mencari informasi seperti itu. Tapi kalau sepanjang ini kan rata-rata yang kita tahu kan hanya sekedar itu. Nah, ini tantangan buat kita lah. Itu tantangan di sosial media. Betul. Gitu. Terkadang remaja atau masyarakat juga lebih tertarik dengan informasi-informasi yang lucu, terus informasi-informasi yang mungkin bisa mengundang obrolan di masyarakat. Betul. Yang viral. Yang viral. Nah, itu salah satunya. Terus yang bisa menimbulkan pokoknya yang ada yang tertarik, ada yang menarik. Diambil langsung diomongkan di masyarakat. Tapi kita nggak boleh putus asa. Kita harus putus asa. Siapa tahu ada momen-momen tertentu, ada sesuatu yang informasi yang dikemas dalam sesuatu yang humoris, yang ini kan lebih menarik. Kalau kita nggak sekarang, kapan lagi? Betul kita. Jadi tadi terkait ini, Pak, mungkin perlu juga, Pak, masyarakat atau semeton CNS di rumah perlu tahu gitu, Pak. Dan mereka mungkin pernah terkena atau bingung nih, apakah dia mau ke Kota Mataram atau apakah dia mau ke provinsi gitu, Pak, untuk yang BNN-nya. Itu apa sih perbedaannya, Pak, untuk BNN Provinsi NTB sama BNN Kota Mataram dalam segi tugas dan tanggung jawabnya? Baik, sama saja sebenarnya. Jadi kita di BNN kita ngomong secara umum ya. Di NTB ini ada beberapa, mungkin karena ini podcast ini bisa dilihat di seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan. Seluruh dunia. Jadi untuk kawasan untuk warga NTB ini kita kalau di saat ini kita mempunyai ada beberapa tempat rehabilitasi. Ada beberapa mulai kita dari Bima, sana ada rumah sakitnya juga sudah menerima untuk sebagai PWL, kemudian di BNNK Kabupaten Bima juga ada BNN yang juga ada kliniknya. BNN Kota Bima, kemudian di BNNK Sumbawa juga ada klinik, BNN Pratama. Alhamdulillah juga semuanya kita rata-rata seluruh NTB ini klinik di bawah BNN sudah mendapatkan sertifikasi akreditasi paripurna semuanya. Kemudian di sana selain di Sumbawa itu ada ada klinik BNN, juga ada puskesmas maupun rumah sakit yang menangani. Kemudian di BNN Sumbawa Barat juga ada rumah sakit maupun puskesmas. Silahkan nanti teman-teman yang di Pulau Sumbawa nanti bisa berkontak ke BNN terdekat. Kemudian di Pulau Lombok ini ada beberapa tempat IPWL, Institut Penerima Wajib Lapor tadi. Yang pertama ada di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Silagalak. Jadi bukan di sana menangani orang dalam orang gila aja. Mohon maaf, ini ada disclaimer, nggak boleh ngomong itu lagi. Jadi kita ODGJ. ODGJ tidak boleh menangani, tidak hanya menangani ODGJ saja, tetapi juga tadi di awal saya sampaikan bahwa narkotika adalah gangguan mental perilaku karena penggunaan zat. Jadi di sana juga melayani di Pavilion Anggrek. Itu bahkan di Rumah Sakit Mutiara Sukma itu adalah dia melayani juga untuk rawat inap. Selain rawat jalan juga rawat inap. Kemudian di klinik BNN Kota Mataram itu juga melayani untuk rawat jalan saja. Termasuk juga di BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat itu rawat jalan, klinik rawat jalan. Kemudian di Rumah Sakit Bayangkara. Rumah Sakit Bayangkara. Di Rumah Sakit Bayangkara itu sebagai IPWL untuk rawat inap bahkan. Rawat inap. Tapi mohon maaf ya, sampai sekarang ini memang kalau dilihat dari kunjungannya nggak ada, masih mungkin karena masih itu tadi konotasinya kan, wah di sana di Rumah Sakit Bayangkara kan anggota semua semua yang menggunakan gitu. Nah, bukan, maksudnya yang
nanti jangan saya lapor ke Bayangkara terus ditangkap. Oh iya, ini yang betul. kadang-kadang stigma masyarakat seperti itu. Kemudian di Bitokes Polda NTB. Jadi kurang lebih ada 5 IPWL yang di BNN di wilayah Lombok ini. Disitulah silahkan Anda untuk bisa melakukan upaya rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika. Pada intinya kalau kami di BNN semuanya gratis. Semuanya gratis dan teman-teman CNS semua tidak usah khawatir selama di proses rehabilitasi akan dilindungi identitasnya, dirahasiakan identitasnya, dan yang utama tidak akan dilakukan kriminalisasi. Gratis semuanya. Gratis semuanya. Mumpung gratis, ayo segera. Ayo. Jadi gitu teman-teman CNS, kalau memang merasa terkena gitu Pak, langsung datang, tentunya aman semuanya. Ya. Walaupun belum kena, artinya mungkin Anda merasa pengen konsultasi atau keluarganya atau mau lapor Pak ya, mau lapor atau mau konsultasi terkait apakah anak saya pakai dan sebagainya, silahkan. Nanti kami membuka gratis semuanya. Bahkan kita juga melayani untuk SKHPN, surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika. Itu kita lakukan pemeriksaan SKHPN itu secara online dengan aplikasi OSS, di mana ya, tapi mohon maaf, kalau dulu sebelum tahun 2020 masih gratis, sekarang sudah mulai berbayar sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2020 terkait dengan PNBP. Jadi untuk store ke negara sebesar 290.000. 290. Ya. Terus ini mungkin bermanfaat Pak untuk semeton CNS di rumah. Jadi apa sih memang langkah-langkah Pak untuk pencegahan yang paling efektif Pak untuk menurut Bapak untuk mencegah ini remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika? Mungkin kita yang perlu membentengi diri gitu Pak. Apa sih langkah-langkah yang paling bermanfaat yang kita lakukan? Yang pertama tadi sudah kita singgung di depan. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga situasi dan kondisi untuk yang tetap protektif, bukan yang risiko. Yang pertama tadi kita harus banyak berkumpul, bergaul sama orang-orang yang baik, lingkungan circle tadi gitu, membentuk circle yang baik. Yang kedua, banyak-banyaklah untuk saling curhat. Kalau ada masalah nggak usah dipendam sendiri. Komunikasi Pak ya. Komunikasi, kemudian curhat kepada, ibaratnya kalau bahasa kerennya kan curhat yuk gitu. Jadi silahkan curhat, ada permasalahan jangan dipendam. Kemudian terutama pada orang tua. Jadi nanti biar saling terbuka. Kemudian menciptakan kondisi-kondisi yang harmonis. Baik itu di lingkungan keharmonisan di dalam rumah tangga, keharmonisan di dalam lingkungan pendidikan sekolah, kemudian di masyarakat. Artinya apa? Jangan sampai misalkan, mohon maaf nih, di sekolah jangan terjadi adanya bullying, kekerasan di dalam rumah tangga dan sebagainya. Keharmonisan itu ada salah satu kunci utama. Kemudian banyak-banyak kita beraktivitas yang positif. Kemudian hindari tempat-tempat, kita tahulah tempat-tempat berisiko dan sebagainya. Termasuk berteman dengan orang-orang yang berisiko. Nih. Kemudian banyak-banyak bergelut, kalau kita punya di sekolah itu ada apa istilahnya eskul dan sebagainya. Nah itu banyak-banyaklah untuk berkarya lewat situ. Kemudian yang utama juga salah satunya adalah bagaimana membentengi diri kita dengan agama. Apapun agamanya, mau agama Islam, Hindu, Protestan, Kristen, Katolik, Buddha, kunci utamanya adalah benteng. Ada penelitian dari orang ini orang ateis, mohon maaf, ateis itu kan jauh dari Tuhan ya. Itu salah satu peneliti namanya Larson, itu menyatakan bahwa orang yang tingkat religiusitasnya itu tinggi itu mempunyai benteng 4 kali dibanding orang yang tidak mempunyai religiusitas rendah. Artinya apa? Di situ kita tahu bahwa benteng diri adalah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan. Kalau kita, mohon maaf, kita sebagai orang Muslim kan ada kata-kata inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, siapa tahu yang namanya narkotika, bukan siapa tahu lagi, memang perbuatan keji dan mungkar. Yang terakhir, hasil penelitian kami adalah penyalahgunaan narkotika diawali dari coba-coba. Keinginan tahunan, keinginan tahu, pengen pakai dan sebagainya, penasaran dan sebagainya. Diawali dengan coba-coba, meningkat nanti menjadi rekreasional, meningkat menjadi situasional, akhirnya menjadi kecanduan. Oleh karena itu, saya berpesan untuk narkotika, jangan coba-coba, coba-coba, jangan dicoba. Nah, itu adalah satu tagline Pak ya? Tagline. Tagline untuk semeton CNS di rumah.
Jadi tadi disinggung juga terkait dengan orang tua, Pak, komunikasi sama orang tua. Apa sih, Pak, pesan utama Bapak kepada orang tua atau guru, Pak, di sekolah dalam upaya melindungi remaja dari pengaruh buruk narkotika tentunya, Pak? Ya, tentunya kita sebagai orang tua memang berat menjadi orang tua zaman sekarang dibanding zaman dulu. Mohon maaf, saya bisa berbicara begini karena saya juga punya anak yang sudah dewasa gitu. Jadi kalau zaman dulu mungkin pola asuh itu beda dengan pola asuh yang zaman sekarang. Kalau zaman dulu, mohon maaf, begitu mulai azan maghrib, begitu Allahu Akbar, set, orang pakai rotan pada tahu semua sholat. Takut semua, Pak, pada takut semua. Tapi yang terjadi sekarang adalah kebalikannya. Kita mulai kekerasan nanti dilaporkan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu berat jadi orang tua zaman sekarang. Dengan, mohon maaf, berat dalam artian banyak tantangan yang harus dihadapi. Apalagi dengan adanya media sosial dan sebagainya. Nah, ini yang pertama perlu diperhatikan adalah kita harus ikut mengawasi anak-anak. Mengawasi anak-anak, siapa temannya, di mana bermainnya dan sebagainya. Kemudian kita menciptakan circle tadi. Suasana rumah tangga atau keluarga yang harmonis di antara orang tua, sementara anak harus banyak komunikasi. Kemudian yang ketiga, nggak ada jeleknya kalau kita mengajak anak itu kalau sudah mulai dewasa menjadikan dia sebagai teman untuk saling curhat. Anak itu biar curhat sama kita, ada permasalahan dia sampaikan ke kita dan sebagainya. Kemudian juga di sekolah nih tadi guru sekolah, terutama kami juga alhamdulillah kita sudah menggandeng beberapa guru BP, BK yang kan mohon maaf nih, kan konotasinya kalau anak-anak yang nakal dalam tanda kutip di sekolah yang suka bolos dan sebagainya, itu kan anak-anak guru BK BP. Dan alhamdulillah kita beberapa kali kita kerjasama dengan guru BK BK, ada beberapa anak sekolah yang terjaring pengguna narkotika di awal dari laporan guru BK BPK. Oleh karena itu pendidikan jangan sampai, saya sih tidak berharap kalau ada seorang anak di sekolah terus pakai narkotika langsung dikeluarkan, dipecat atau di ini. Enggak, saya nggak berharap itu. Saya berharap anak-anak yang memang penyalahguna narkotika dan ketahuan penyalahguna narkotika silahkan diajak ke kami. Karena apa? Fungsi pendidikan adalah untuk mendidik, menjadikan orang yang tidak baik menjadi baik. Oke? Jadi mudah-mudahan kita kasih kesempatan anak itu untuk bisa bersama-sama dengan kita. Kita lakukan upaya rehabilitasi, rawat jalan tanpa mengurangi hak dia untuk sekolah. Ini. Kemudian di kalangan orang tua kita kembali kepada namanya Ki Hajar Dewantara, filosofinya. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Ing ngarsa, di depan kita berikan contoh kepada anak. Jangan sampai kita ngelarang anak-anak pakai narkotika tapi anaknya bapaknya pakai. Kan susah. Ini repot kan? Kemudian di tengah-tengah ing ngarsa sung ing madya mangun karsa bersama-sama tadi. Kita dengan anak-anak kita ajarkan suasana yang enak dan sebagainya. Tutwuri handayani, kita dari belakang mengawasi anak-anak kita. Bagaimana pergaulannya, bagaimana dan sebagainya. Kita mengarahkan yang baik-baik. Karena pada prinsipnya kalau kita seperti cara lama yang lama pakai kekerasan, mohon maaf. Perubahan susah, kita sudah berubah dan sebagainya. Ini yang terjadi. Jadi perlunya komunikasi kalau anak salah gitu, Pak ya. Betul, terutama komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua. Kemudian anak tuh tidak sungkan-sungkan curhat sama orang tua dan sebagainya. Kalau misalkan ada anak yang sudah pakai guna-guna, langkah yang pertama adalah jangan langsung marah. Nggak menyelesaikan masalah. Lebih baik kalau yang memang anak-anak sudah mengaku bahwa dia pakai narkotika, silahkan dibawa ke kami. Bapak Ibu nggak usah khawatir, kerahasiaan kami jamin, kemudian tidak diskriminasi dan gratis semuanya. Nanti konsultasikan kami apakah yang bersangkutan benar pakai narkotika atau tidak. Jadi ini perlu di-remind juga Pak ya, untuk orang tua, terus untuk guru, untuk orang tua mungkin dalam pola asuhnya lagi. Betul. Pola asuh, terus mendekatkan diri ke anak. Kalau anak merasa terjauh gitu Pak dengan orang tua, otomatis anak bakalan melakukan hal-hal yang tidak baik gitu Pak. Jadi ada beberapa pengalaman tuh memang karena anak-anak itu ada beberapa kasus di kami itu yang kenapa dia make, karena di rumah merasa sumpek rumah tangganya, di rumah orang tuanya berkelahi terus, akhirnya dia cari kesibukan di luar, begitu keluar ketemu sama teman-teman yang dalam tanda kutip sebagai pengguna narkotika, akhirnya dia terjerumus ke sana. Dan hati-hati, ada indikasi sekarang juga dengan adanya pakai narkotika, dia bersamaan juga biasanya akan mengalami judol.
judi online. Nah ini rata-rata pasangan yang banyak terjadi di kalangan remaja seperti itu. Slot lah bahasanya kalau bahasa kerennya sekarang ini. Kalau nggak narkoba, slot gitu. Ya itu satu pasang. Biasanya kalau ada kasus di kami tuh dia pakai slot, begitu pakai main slot, menang, dibelikan untuk sabu. Beli sabu, adrenalin naik, tingkat ke emosional nekatnya mulai muncul. Make lah dia. Make lagi. Judi lagi. Jadi berhubungan Pak ya. Saling berhubungan. Betul. Tidak baik berhubungan dan sebagainya. Jadi ini Pak, berdasar pengalaman Bapak sebagai konselor adiksi gitu Pak ya. Terus apa yang perlu dilakukan agar ini para mantan pengguna narkoba ini Pak untuk status sosialnya bisa sepenuhnya pulih dan berkontribusi tentunya untuk masyarakat NTB tentunya ya. Jadi pada prinsipnya kita tahu ya Mas ya, di awal kita sudah tadi membahas bahwa namanya penyalahgunaan narkotika adalah penyakit kekambuhan. Makanya dikatakan bahasa sasaknya itu chronic relapsing disease. Yeah. Bahasa London. Chronic relapsing disease. Kronis adalah penyakit kronis, relapsing penyakit yang menimbulkan kekambuhan, disease ya penyakit. Jadi penyakit yang bisa menimbulkan kekambuhan. Nah, orang yang dinyatakan pulih dari ketergantungan atau penyalahgunaan narkotika tidak selamanya dia akan pulih. Suatu saat begitu dia muncul trigger untuk make, dia bisa make lagi, kambuh lagi. Makanya kalau saya boleh memilih ya, orang kena pecandu, saya sebagai konselor adiksi, alhamdulillah dulu saya juga pernah di dinas kesehatan ya. Kalau suruh milih ngobatin orang kena demam berdarah, orang kena COVID-19 atau ngobatin orang yang kecanduan. Kayaknya pilih lebih mudah mengobati orang kena COVID atau kena DBD. Kenapa? Begitu obatnya masuk, begitu terapinya sudah masuk, dia akan pulih, sembuh. Ya. Tapi kalau penyalahgunaan narkoba, nggak ada yang namanya satu obat, satu biji yang bisa menyebabkan, saya minum satu tablet terus langsung berhenti make. Nggak ada. Kalau ada saya borong semuanya. Saya nanti lewat Bang Cerli saya minta dibuatin semuanya. Saya nggak ada. Jadi itu lebih banyak pada konseling dan sebagainya. Dan ini membutuhkan terapi yang lama, pulih. Jadi orang yang sudah dinyatakan pulih, bahasa kerennya sudah terminasi dari proses rehabilitasi, akan memasuki namanya proses pasca rehabilitasi. Nanti tetap kita datangin ke rumahnya, kita lakukan home visit dan sebagainya. Nah setelah pulih pun, kita perlu membentuk keluarga orang terdekat itu untuk mensupport dia. Ya, mohon maaf tadi sampaikan oleh Mas Rizky, banyak yang masyarakat stigmanya masih jangan dekat-dekat dia pemakai dan sebagainya. Takutnya ngikut gitu. Padahal kan sudah mantan kan sudah selesai kan. Jadi inilah kadang-kadang stigma di masyarakat ini menjadi tinggi. Akibatnya orang juga kembali lagi ke komunitasnya. Triggernya muncul. Ini ada salah satu pengalaman saya, ada satu klien saya, seorang ASN malam. Ya. Dia pakai narkotika, sudah pulih dari ketergantungan, balik ke masyarakat. Di masyarakat hanya sepele dia. Setiap dia ke masjid, mau sholat berjamaah, Jumatan, dia bilang gini, "Wih, Ustadz narkoba lewat." Padahal itu niatnya hanya untuk berjorak kan, untuk bercanda. Tetapi bagi orang yang seperti itu sensitif banget. Dan akibatnya apa? Kayaknya masyarakat nggak menerima. Udahlah, dia kembali lagi kepada komunitasnya dan akhirnya pulih lagi. Oleh karena itu, poinnya adalah yang pertama, masyarakat harus memberikan, termasuk keluarga terdekat, harus mengurangi stigma bahwa dia mantan kok dia. Mantan itu adalah sudah lewat. Kemudian justru sebaliknya dia harus memberikan motivasi, dorongan. Lumayan hebat kamu bisa melalui itu semua, proses ini semua dan sebagainya. Berikan kesempatan juga. Jadi istilahnya, mohon maaf, kadang-kadang penyalahgunaan narkoba tadi stigmanya rendah, jangan mempekerjakan dia. Nanti kalau dikerjakan dia nanti nyuri dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang masyarakat seperti itu. Nah kita kikis itu kasih kesempatan dia untuk berkarya juga. Kemudian mudah-mudahan dari UMKM atau BLK atau apa, kami di BNN bukan menyelesaikan masalah semuanya. Kami di BNN hanya menyelesaikan proses rehabilitasi agar seseorang tidak berhenti dari kecanduannya. Tetapi proses untuk bagaimana meningkatkan pemulihannya, produksinya, itu urusan instansi kita bersama-sama. Tadi sampaikan kita bersama-sama. Karena kita proses rehabilitasi itu bukan sekedar dia berhenti memakai, tapi dia harus pulih dan produktif di masyarakat. Nah untuk produktif ini silakan, mungkin kita ada beberapa lembaga, bisa nanti misalkan dari BLK lah, misalkan dari UMKM lah, mungkin dari pemberdayaan masyarakat ke apa, bantu
teman-teman yang seperti itu ex penyalahguna narkotika untuk bisa berkarya, dan insya Allah kita orang sekecil apapun manusia masih punya hati untuk dia bisa lebih berkarya, dan alhamdulillah itu banyak beberapa mantan penyalahguna yang bisa pulih. Nah, tapi untuk khusus pada teman-teman penyalahguna narkotika, hati-hati. Penyalahguna narkotika adalah penyakit kekambuhan. Oleh karena itu, adik-adik penyalahguna narkotika, ex penyalahguna narkotika harus bisa memanage dirinya. Betul. Kalau dia yang bersangkutan nanti memang dia timbul kekambuhan, silahkan yang bersangkutan untuk bisa datang ke kami. Makanya sering Mas Rizky, ada beberapa klien karena begitu triggernya muncul, akibatnya dia kambuh lagi, datang lagi ke kami. Kalau sudah datang ke kami, pasti kita sambil guyon sama dia, weh CLBK, cinta lama bersemi kembali. Nah, itu yang itu terjadi. Sering terjadi Pak ya? Bahkan sering terjadi karena tadi penyakit narkotika adalah penyakit chronic relapsing disease, penyakit kekambuhan. Betul, nah, Pak. jadi yang bersangkutan tetap pasti sering. Yang terpenting adalah bagaimana dia begitu keinginan untuk make itu muncul lagi, dia harus mencari pertolongan ke siapa. Jangan sampai dia lost terus akhirnya pada pecandu seperti semula. Oh iya. Ya, jadi kalau begitu mulai slip, silahkan konsultasi kepada kita dan sebagainya. Kedua, teman-teman yang memang selesai penyalahgunaan narkoba, mantan penyalahguna narkoba, hati-hati dengan trigger. Dia sudah tahu, kita ajarin bagaimana trigger yang muncul dan sebagainya. Harus banyak-banyak untuk menghindari trigger yang muncul. Ini mudah-mudahan dengan situ kita akan tetap pulih, dan kita alhamdulillah insya Allah nanti suatu saat bisa menjadi produktif. Dan tentunya ini penting ya Pak untuk Semeton CNS di rumah, dan tentunya sangat penting peranan dari masyarakat, tentunya dari keluarga terdekat juga. Betul. Karena kalau sudah terkena dengan triggernya mereka, mungkin bisa lebih cepat untuk lebih pulih gitu Pak, di sana. Dan mungkin ini Pak, ada nggak cerita-cerita lucu Pak atau serem terkait dengan mungkin pernah mendapatkan pasien gitu Pak? Ya, kalau serem adiksi. dan ini lebih agak lucu, tragis, ironis, dramatis saya sampaikan. Beberapa contoh, ada yang mohon maaf karena penyalahguna narkotika. Kebetulan dulu zaman dulu. Jadi Mas Rizky, sebelum saya di BNN, saya dulu di Dinas Kesehatan dikecimpung di bagian penyakit menular P2M. Itu mengenai HIV/AIDS dan sebagainya. Kami sebagai konselor HIV juga dulu, dan di situ saya punya pengalaman cukup tragis. Jadi ada seseorang yang mengkonsumsi, zaman dulu kan puto ya, suntik. Mudah dari puto itulah dia tertular penyakit HIV. Kemudian dia menikah dengan seseorang, pada waktu itu belum muncul AIDS-nya, masih HIV. Kemudian yang bersangkutan itu ibunya itu ibu rumah tangga biasa sebenarnya. Akhirnya suatu saat dia tertular HIV karena dari suaminya yang tadi pengguna narkotika jarum suntik tersebut. Kemudian dia punya anak. Nah, anaknya ini terdeteksinya setelah dia dewasa. Pada akhirnya yang dari 2 atau 3 anak waktu itu, saya sudah lupa, sudah lama masalahnya. Itu pertama kali bapaknya meninggal karena penyakit HIV ini Bapak. Kemudian ada anak yang kedua itu di usia SMP, kalau nggak salah SMP kelas 3 dia meninggal karena HIV-nya juga. Kemudian yang ketiga, pada anak istri dan kedua anaknya nggak tahu apa-apa. Tapi gara-gara seorang bapak yang tadi seorang pengguna narkotika, main perempuan di mana-mana, dan akibatnya yang mohon maaf nih, tertular HIV, akibatnya menulari si istrinya dan anaknya juga ikut Pak, ikut-ikutan. Akhirnya anaknya juga meninggal, dua-duanya meninggal. Sekarang tinggal istrinya. Inilah kenapa narkotika dikatakan sebagai extraordinary crime, bukan apa-apa. Extraordinary kejahatan yang sangat luar biasa dilihat dari dampak yang ditimbulkan oleh narkotika. Extraordinary crime sangat-sangat luar biasa dari dampak yang ditimbulkan oleh narkotika. Bahkan ada lagi, tapi yang lucu ada penyalahguna narkotika, kebetulan anaknya orang lumayan punya. Kenapa saya katakan begitu? Dia rehab ke kantor, rawat jalan itu yang pakai Mini Cooper. Wah. Tahu Mini Cooper ya? Mobilnya kecil, harganya luar biasa harganya. Dan begitu sudah pertemuan keberapa itu sudah mulai pulih, dia menceritakan ke kita, Pak, alhamdulillah saya ketemu sama Bapak di rehab di sini. Alhamdulillah. Kenapa? Dulu saya gila Pak. Kok bisa gila gimana? Saya bayangin Pak, saking butuhnya, kalau sudah butuh saya nggak bisa nahan lagi. Uang dari orang tua sudah habis, nggak punya, mau nyuri uang orang tua uangnya sudah pinter nyimpen semua. Kadang-kadang saya nyuri, terakhir apa yang saya curi Pak?
Saya nyuri McJiger. Wah. Saya jual di Karangsukun. Lucunya McJiger itu karena takut, saking takutnya sama orang tua, ketahuan saya curi, ternyata sampai di tempat jualan tuh nasinya masih ada. Masih ada. Terus yang kurang aja kok saya kalau ingat dia bilang, kalau saya ingat saya lupa apa ya. Saya nggak tahu, dia bilang urat malu saya putus. Kenapa? Bayangin ke tempat loak pakai Mini Cooper ya? Jualnya McJiger, ada nasinya lagi. Ini yang kadang untung lauknya nggak ada juga. Itu yang jadi masalah. Kadang-kadang penyalahgunaan narkotika itulah, Mas. Lupa semuanya. Mohon maaf, bahkan ironis lagi, saya di salah satu BTN di Kota Mataram itu sekitar jam 2 malam kalau nggak salah. Jam 1 jam 2 malam. Saya ditelepon waktu itu sama Kasat Narkoba Polres Mataram. Gara-gara ada laporan anaknya itu menyandera ibunya. Jadi begitu saya datang, ternyata di dapur itu posisinya, jadi ibunya ditaruh pakai tangan kanan kiri gini, terus pisau dapur nempel di sini. Ibu kandungnya. Gara-gara apa? Sudah kecanduan, pengen minta uang 3 juta, tidak dikasih. Ibunya seorang purnawirawan, akhirnya pensiunan. Akhirnya dia tahu ibunya punya uang, minta uang 3 juta nggak dikasih, ibunya diancam. Ini akibatnya. Sekali lagi, narkotika adalah extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa dilihat daripada dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, jauh-jauh langan orang Sasak bilang, mari kita jauhi narkotika ini. Karena apa? Kita menjadi anak durhaka kan, Mas? Betul. Ini yang terjadi. Itu sangat bahaya sekali. Nah, kalau zaman dulu mungkin sudah jadi melin kundang, sudah dikutuk jadi batu. Ini yang jadi masalah. Terakhir ini, Pak. Iya. Okay. Terakhir mungkin ada pesan untuk generasi muda di NTB khususnya, Pak, dalam menjaga dirinya biar tidak terjerumus ke dalam jerat narkoba ini, dan mungkin bisa menjadi bagian dari NTB yang bersinar tentunya, Pak. Kayaknya satu kalimat aja kayak tadi. Kalimat. Untuk narkotika adalah jangan coba-coba, jangan dicoba. Jangan dicoba intinya. Wah, luar biasa ya. Baiklah, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah hadir di podcast kali ini dan sudah berbagi pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga, Pak. Ya, mudah-mudahan kita artinya apa? Kita bersama-sama, kita perangi narkoba, sampai Mas Riki tadi sampaikan, kita harus bersama-sama, seluruh masyarakat. Kita tanamkan pada orang bahwa kata-kata yang orang bijak itu katanya, kalau kamu tidak bisa berbuat untuk banyak orang, berbuatlah untuk beberapa orang. Kalau tidak bisa untuk beberapa orang, berbuatlah untuk 1-2 orang. Kalau 1-2 orang pun tidak bisa berbuat, minimal jangan menyusahkan orang lain. Dan alhamdulillah mungkin dengan apa yang luar biasa orang lain juga. Mudah-mudahan dengan begini sedikit banyak mudah-mudahan akan menggugah orang untuk menjauhi narkoba, menuju tadi Nusa Tenggara Barat yang bersinar, bersih daripada narkotika. Baiklah, Pak. Mungkin Semeton CNS, sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lewatkan episode-episode selanjutnya, dan jangan lupa ikuti terus sosial media BNN Provinsi NTB, karena kita ada di Instagram, YouTube, dan TikTok. Tapi ini sebelumnya, Pak, dan Semeton CNS di rumah, supaya silaturahmi tidak terputus, ya izinkan saya menyampaikan pantun untuk sebagai penutup. Mungkin Semeton CNS di rumah bisa bantu bilang cakep, mungkin Bapak juga ya. Baik, kita mulai. Ke pasar beli tomat, cakep. Jangan lupa beli jagung, cakep. Merdeka dari narkoba jadi niat, cakep. NTB bersinar, masa depan kita dukung. Luar biasa. Baik, saya Rizky dan narasumber kita Pak Heri Assalamualaikum. Sutowo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.